Halo semua. Pada video ini, saya ingin memberitahukan 3 hal yang dianggap sebagai kado Natal Indonesia tahun 2024. Yang pertama, bisa dikatakan rutin, yang kedua bisa dikatakan langka, dan yang ketiga bisa dikatakan aneh. Apa saja 3 kado Natal Indonesia 2024 ini? Simak video ini sampai selesai ya. Nah, kado Natal pertama Indonesia yang kita bahas pada video ini adalah remisi Natal. Pada tahun 2024 ini, ada 15.976 narapidana yang dapat remisi Natal. 119 orang diantaranya langsung bebas. Direktorat Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kemenimipas, memberikan remisi khusus atau RK Natal 2024 dan pengurangan masa pidana atau PMP untuk 15.976 narapidana dan anak binaan yang beragama Kristen dan Katolik. Dari total penerima, 15.807 narapidana memperoleh RK dengan perincian 15.691 menerima RK1, pengurangan sebagian masa pidana, dan 116 mendapatkan RK2, yang artinya langsung bebas. Sementara itu, 169 anak binaan memperoleh PMP khusus Natal, dengan 166 mendapatkan PMP1, pengurangan sebagian, dan 3 mendapatkan PMP2, yang artinya langsung bebas. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto mengungkapkan, pemberian remisi khusus dan PMP merupakan bentuk penghargaan bagi narapidana dan anak binaan yang telah menunjukkan perilaku baik, menaati aturan, aktif mengikuti program pembinaan, dan telah menurun tingkat risikonya. Selain itu, kata dia, apresiasi ini juga bertujuan untuk menstimulus agar warga binaan dapat lebih cepat berintegrasi kembali dengan masyarakat. Sistem pemasyarakatan melihat pemidanaan bukan sebagai balas dendam semata, namun harus mengedepankan pada aspek pembinaan, sehingga mampu mengantarkan warga binaan untuk bertobat dan sadar atas kesalahan yang dilakukan, katanya Rabu tanggal 25 Desember tahun 2024. Berdasarkan data Kementerian Imipas, besaran pengurangan masa pidana bervariasi mulai dari 15 hari hingga 2 bulan. Wilayah Sumatera Utara mencatat penerima RK terbanyak dengan 3.196 narapidana, kemudian Nusa Tenggara Timur atau NTT sebanyak 1.894 narapidana, dan Papua 1.447 narapidana. Di sisi lain, anak binaan penerima PMP terbanyak berasal dari Sumatera Utara, sebanyak 23 orang, Papua Barat sebanyak 23 orang, dan Papua sebanyak 20 orang. Data Sistem Database Pemasyarakatan per tanggal 16 Desember tahun 2024 mencatat total 274.166 tahanan, anak, narapidana, dan anak binaan di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 19.968 orang beragama Nasrani. Pemberian RK dan PMP Natal tahun ini berhasil menghemat anggaran negara hingga 8,19 miliar rupiah yang sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan makan narapidana dan anak binaan. Agus Andrianto mendorong para narapidana dan anak binaan untuk terus meningkatkan produktivitas dan memperbaiki diri. Selain itu, apresiasi diberikan kepada petugas pemasyarakatan, pemerintah, dan pihak terkait atas kontribusi mereka dalam mendukung pembinaan warga binaan. Saya berharap, pembinaan yang telah saudara-saudara sekalian terima dapat membangun kapasitas saudara menjadi sumber daya manusia yang potensial, sehingga kembalinya saudara ke tengah masyarakat dapat memberikan nilai manfaat, jelas dia. Nah, kado Natal kedua yang bisa dikatakan langka adalah Gereja Kristen Pasundan mendapatkan sertifikat. Ini dari Detik News. Jelang Natal, Nusron Wahid serahkan sertifikat Gereja Kristen Pasundan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional ATR BPN, mempercepat sertifikasi tanah wakaf dan rumah ibadah di Indonesia. Salah satunya untuk Gereja Kristen Pasundan atau GKP, Jemaat Kampung Tengah di Jakarta, yang telah berdiri sejak 1968. Hal ini untuk memberikan dan menjamin keamanan, sekaligus kenyamanan umat untuk beribadah.
Di tengah sukacita suasana Natal, Menteri ATR Kepala BPN, Nusron Wahid, menyerahkan sertifikat GKP ini kepada Ketua Umum Majelis Sinode GKP, Makyolin Carolina Tuasun. Alhamdulillah, menjelang Natal ini, kami dari Kementerian ATR BPN bisa menerbitkan dan menyerahkan sertifikat hak milik untuk lembaga keagamaan. Dalam konteks ini adalah gereja. Karena sekarang ini, lembaga keagamaan apapun agamanya di Indonesia, selama agamanya diakui di Indonesia, itu boleh memiliki sertifikat hak milik, ujarnya dikutip dari siaran pers, Selasa tanggal 24 Desember tahun 2024. Dengan diserahkannya sertifikat, GKP yang berdiri di atas tanah seluas 430 meter persegi ini, telah resmi memperoleh kepastian hukum atas tanahnya. Dengan begitu pula, lebih dari 600 jemaat gereja ini bisa tenang beribadah, tanpa mengkhawatirkan soal masalah terkait tanah gerejanya. Nusron menyatakan, penyerahan sertifikat ini merupakan upaya pemerintah memastikan semua lembaga keagamaan di Indonesia mendapatkan hak atas tanah yang sah. Selain itu, kegiatan ini juga menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung keberagaman agama di Indonesia dan menjaga keberlanjutan rumah ibadah sebagai bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Ini bukti bahwa pelayanan bangsa ini, pelayanan Kementerian ATR BPN sebagai representasi dari negara dan pemerintah, itu non-diskriminasi. Kita melayani semua, selama mereka adalah warga negara Indonesia dan memiliki tanah di Indonesia, tutur Nusron. Kementerian ATR BPN juga sebelumnya telah membentuk Gerakan Nasional Sertifikasi Rumah Ibadah dan Pesantren yang dilaksanakan melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL. Selain menjadi pengesahan legalitas tanah, sertifikasi ini diharapkan dapat menciptakan rasa aman bagi lembaga keagamaan dalam melaksanakan kegiatan ibadah dan sosial. Turut hadir mendampingi Menteri Nusron, staf khusus Menteri ATR Kepala BPN, Muda Saleh, tenaga ahli bidang komunikasi publik, Rahmat Sahid, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harrison Mocodompis, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jakarta, Alan Saputra, dan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur, Rizal Rasyudin, beserta jajaran Forkopimda Provinsi DKI Jakarta, serta perwakilan dari GKP Jemaat Kampung Tengah. Nah, hal ketiga yang dianggap kado Natal adalah status Hasto Kristianto menjadi tersangka oleh KPK. Ini dari liputan6.com. PDIP sebut status tersangka Hasto jadi kado Natal dari KPK. Ketua DPP PDI Perjuangan, Komarudin Watubun, berkelakar soal status penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka merupakan hadiah Natal dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Hal itu disampaikan Komarudin saat jumpa pers di kantor DPP PDIP terkait sikap resmi partai atas penetapan tersangka KPK terhadap Hasto. KPK ini masalahnya kita lagi sibuk Natalan, ini kita dikasih hadiah dengan Sekjen masuk ditetapkan jadi tersangka, kelakar Komarudin kepada awak media, Selasa tanggal 24 Desember tahun 2024 malam. Komarudin menjelaskan, sejatinya PDIP tidak heran dengan tindakan KPK yang menersangkakan Hasto. Pasalnya, hal tersebut juga sudah disampaikan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahwa partainya akan diacak-acak. Peristiwa ini mengonfirmasi apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum pada tanggal 12 Desember bahwa partai akan diaut-aut atau diacak-acak pada rencana Kongres nanti. Jadi ini adalah penegasan, kata Komarudin. Penetapan Sekjen pada hari ini adalah semakin mengukuhkan partai membenarkan apa yang disampaikan Ketum, imbuh dia. Senada dengan Komarudin, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi menduga ada upaya pemidanaan yang dipaksakan atau kriminalisasi oleh KPK terhadap Hasto. KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024, kata Roni dalam kesempatan yang sama. Dinilai lantaran lantang kritisi kekuasaan Jokowi. Roni melanjutkan, jika KPK menggunakan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice, maka hal itu dinilai sebagai sesuatu yang diada-ada atau formalitas belaka. Karena alasan sesungguhnya dari menjadikan Sekjen DPP PDI Perjuangan sebagai tersangka adalah motif politik, tegas Roni. Roni menjelaskan, motif politik yang dimaksud
karena Sekjen DPP PDI Perjuangan tegas menyatakan sikap-sikap politik partai yang menentang upaya yang merusak demokrasi, konstitusi, juga terhadap cawe-cawe, penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power di penghujung kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo. Bahkan, sikap tegas ini baru terjadi minggu lalu, ketika partai mengambil sikap yang tegas, dengan memecat antara lain 3 kader yang dinilai telah merusak demokrasi dan konstitusi, ungkap Roni. KPK dinilai sengaja bocorkan SPDP Hasto. Roni pun semakin yakin, motif politik ada di balik penetapan Hasto sebagai tersangka, saat surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP, tampak dengan sengaja dibocorkan ke publik melalui media massa. Politisasi hukum terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan ini juga diperparah dengan bocornya SPDP kepada media massa, yang seharusnya bersifat rahasia dan hanya diberikan kepada pihak yang terkait, kata Roni menandasi. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dikabarkan telah menjadi tersangka terkait kasus suap PAW mantan caleg PDIP, Harun Masiku, yang ditangani KPK. Berdasarkan tangkapan layar dari dokumen yang diterima, penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka tercantum dalam surat perintah penyidikan nomor sekian-sekian-sekian, tanggal 23 Desember tahun 2024. Dalam tangkapan layar dokumen itu, tertulis juga bahwa tersangka Hasto Kristianto bersama-sama dengan Harun Masiku melakukan pemberian suatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum RI periode 2017 sampai 2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019 sampai 2024 dan seterusnya. Nah, itulah hal ketiga yang dianggap sebagai kado Natal Indonesia. Sebenarnya aneh penetapan Hasto sebagai tersangka ini dianggap kado Natal oleh PDIP. Tetapi, karena kita adalah umat yang ikut senang melihat orang lain senang, jadi kita ucapkan selamat kepada PDIP atas kado Natal yang diterimanya. Begitu juga kita ucapkan selamat kepada Gereja Kristen Pasundan yang telah menerima sertifikat dan 15.976 narapidana yang mendapatkan remisi Natal. Selamat Natal 2024, Tuhan Yesus memberkati. Kaisar Agustus keluarkan titah waktu Kirenius di Syria. Setiap orang harus mendaftar masing-masing di kota sendiri. Dari Nazaret kami berjalan ke Bethlehem kota Daud di Yudea. 4 hari perjalanan jauhnya, dengan Maria sedang mengandung. Di Bethlehem Maria bersalin, tak ada tempat di penginapan. Bayi itu dibungkus dengan lampin, dibaringkan di dalam palungan. Malam kudus itu tidak sunyi, ku dengar Maria mengerang, berjuang sendiri melahirkan dalam kandang domba yang gelap. Malam kudus itu tidak sunyi, ku dengar Maria mengerang, berjuang sendiri melahirkan dalam kandang domba yang gelap.
berjuang sendiri melahirkan dalam kandang domba yang gelap.